Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 21 September tahun 2023 adalah Pesta Santo Matius Rasul, pengarang Injil. Ia disebut juga Lewi dan dikenal luas sebagai pemungut cukai yang tergolong sebagai pendosa. Yesus melihat bahwa Matius berharga di mata Tuhan. Lalu Yesus memanggil dia, "Ikutlah aku." Panggilan ini menunjukkan bahwa bagi Yesus, Matius masih memiliki titik-titik kebaikan yang dapat diandalkan. Matius segera bangun dan mengikuti Yesus. Ia meninggalkan seluruh hartanya dan rela memulai suatu hidup yang baru bersama Yesus dan murid-murid lainnya. Sikap tegas Matius menunjukkan bahwa ia memiliki sifat-sifat kerajaan Allah, yakni kemiskinan dan pelayanan, terutama cinta dan iman kepercayaan akan Yesus. Matius seorang terpelajar, ia dapat berbicara dan menulis dalam bahasa Yunani dan Aramik, suatu dialek bahasa Ibrani. Dalam Injilnya, Matius menegaskan bahwa Yesus dari Nazaret itu adalah benar-benar Mesias yang dijanjikan Allah dan dinubuatkan para nabi dalam masa Perjanjian Lama. Ia membuka Injilnya dengan menuliskan silsilah Yesus Kristus, mulai dari Abraham sampai Maria yang melahirkan Yesus. Dengan silsilah itu, ia mau menunjukkan dengan tegas kemanusiaan Yesus dan kedudukannya sebagai penyelamat yang dijanjikan Allah. Itulah sebabnya Injil Matius dilambangkan dengan manusia bersayap. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 13. Saudara-saudara, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan menasihati kamu supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup sepadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, yang di atas semua, menyertai semua dan menjiwai semua. Akan tetapi, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia
menurut ukuran pemberian Kristus. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil, gembala umat, maupun pengajar. Semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan demi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi murid Yesus yang benar. Pada hari ini, umat beriman Kristiani di seluruh dunia memperingati dan merenungkan kesaksian hidup Santo Matius. Ia seorang rasul, martir dan penulis Injil. Kedua bacaan kitab suci hari ini berbicara tentang bagaimana menjadi murid Kristus. Injil berbicara tentang bagaimana Yesus memanggil Matius, seorang pemungut cukai yang kemudian mengikuti Yesus. Matius memutuskan untuk bertobat dan mengikuti Yesus dalam kondisi sebagai seorang yang kesehariannya ditolak oleh masyarakat karena ia seorang pendosa, manipulator, dan tidak benar. Biarpun demikian, Yesus memilihnya menjadi muridnya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Yang menarik adalah bahwa pemilihan itu menjadi momen perubahan diri Matius yang sangat luar biasa. Ia berhenti menjadi seorang pemungut cukai
dan mulai menyerahkan diri seutuhnya mengikuti Tuhan. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang memanggil dan memilih dia menjadi muridnya menggugah kedalaman hati Matius untuk berubah. Ia berubah tidak hanya menjadi murid Yesus, tetapi ia mengubah model hidupnya, meninggalkan dunia pemungut cukai dan menjadi orang yang hidup dalam Tuhan. Keharusan untuk mengubah hidup demi panggilan kemuridan atau kerasulan ini juga ditekankan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus dalam bacaan pertama hari ini. Ia menasehati jemaat di Efesus untuk memelihara hidup mereka sesuai dengan iman mereka. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bagi Paulus, panggilan Tuhan itu juga mensyaratkan perubahan dalam cara hidup. Setelah mengenal Kristus, orang harus hidup selaras dan konsisten dengan apa yang diimani. Saudara-saudariku terkasih, kedua bacaan ini memberikan penyadaran rohani kepada kita tentang pentingnya memperhatikan identitas kemuridan kita. Sebagai orang beriman Kristiani, dalam arti tertentu, kita juga dipanggil menjadi murid Kristus. Kita semua dipanggil untuk memperbaharui hidup kita agar selaras dengan identitas kemuridan itu. Orang harus bertobat, hidup yang benar, menjadi yang terdepan dalam hal kesetiaan pada model hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Semoga demikian. Amin.